Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asrorudin. Oke, teman-teman, tidak panjang lebar lagi, saya akan membahas yaitu tentang Gestun di Bukalapak menggunakan aplikasi Akulaku ataupun Kreditpo, yaitu Gestun secara manual. Itu yang akan saya bahas satu. Dan yang kedua, saya akan membahas yaitu Gestun otomatis, ya. Apa sih Gestun otomatis? Ya, nanti saya akan jelaskan di sini, tapi saya tidak bisa melihatkan secara rinci ya. Saya hanya menyampaikan secara lisan ya. Karena di video sebelumnya sudah saya upload, bisa kalian lihat linknya di deskripsi ya, cara Gestun ya, cara Gestun sendiri. Buat kalian yang belum tahu apa sih itu Gestun? Gestun itu adalah gesek tunai. Nah, di sini akan saya bahas ada tiga, yaitu Gestun manual, yang kedua Gestun otomatis, yang ketiga resiko Gestun. Nah, apa sih resiko Gestun itu sendiri dan bagaimana kalau kita Gestun ketahuan oleh sistem? Ya, misalkan kalian mau Gestun di Bukalapak nih, ketahuan sistem Bukalapak, otomatis kan uang akan dibukukan. Apa sih solusinya? Nah, di sini akan saya bahas juga ya. Makanya dari itu wajib disimak videonya agar kalian juga nggak gagal paham dan juga bisa benar-benar menguasainya, teman-teman ya. Oke, mungkin langsung aja ya. Saya akan bahas yaitu Gestun manual. Nah, Gestun manual tuh sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa lihat di link di deskripsi saya, linknya juga ada. Jadi Gestun manual itu seperti ini teman-teman ya. Kalian bikin Bukalapak, usahakan 2 handphone ya. 1 handphone nggak masalah, tapi lebih aman itu 2 handphone. Yang satu untuk pura-pura menjadi pembeli, yang satu pura-pura untuk menjadi penjual. Ingat, untuk pembeli datanya, misalkan kalian bikin akun Bukalapak untuk pembeli, itu mau sama-sama datanya mau sama kayak Akulaku atau enggak itu nggak masalah. Yang penting satu, untuk akun penjual jangan sampai sama akun Akulaku kalian. Itu bisa terdeteksi kesamaan data oleh sistem Bukalapak. Ini misalkan mau di Bukalapak ya. Tapi ya itu terserah kalian mau dimanapun itu. Tapi setahu saya sih saya pernah di Bukalapak teman-teman ya. Jadi kalian misalkan posting jual barang sesuai yang mau kalian Gestun. Misalkan kalian contohnya mau Gestun 5 juta. Kalian jual misalkan laptop ya harga 5 juta. Ya yang agak masuk akal lah ya. Gambar bisa kalian download di Google ataupun di manapun itu, ataupun foto sendiri. Nah, di Bukalapak itu, di si penjual, kan itu bisa disalin linknya, maksudnya di-share. Nah, linknya itu share, kalian nanti buka lewat link untuk pembeli ya. Untuk pembeli, nanti klik linknya, nanti akan kebuka ya kan, barang yang pura-pura kalian jual. Nah, kalian beli. Nah, di situ beli, tinggal kalian beli. Pokoknya kayak sama aja, kayak beli barang, kayak kalian beli barang aja di Bukalapak gitu ya. Jadi kalian beli barang, terus oke, pembayaran. Nah, kalian di situ kan ada nanti tulisan metode pembayaran. Kalian klik metode pembayaran. Nah, di situ banyak pilihannya. Bisa cash, bisa kartu kredit, bisa kalau misalkan itu kan kartu kredit ya. Tanpa kartu kredit, kalian bisa di situ muncul home kredit, Akulaku, dan juga Kreditpo. Nah, bisa kalian pilih itu mau kalian menggunakan Kreditpo ataupun Akulaku ataupun home kredit sesuai yang kalian punya ya teman-teman ya. Nah, itu satu. Setelah kalian misalkan kalian pilih Kreditpo ataupun Akulaku, kalian pilih misalkan Akulaku ya. Oke, langsung kalian klik, nanti akan muncul di situ kalau nggak salah pokoknya kamu punya akun ini, kalian klik aja iya. Nah, nanti akan dialihkan otomatis kalian itu ke Akulaku. Nah, setelah itu pokoknya kalian tinggal ngikutin, terus klik bayar ya. Nanti untuk kurir, kalau mau manual ya, ingat untuk manual, Gestun manual, kalian gunakan yang namanya pengiriman JNE reguler ya. Di situ bisa kalian harus hati-hati ya. Kalian milih JNE reguler untuk pembeli, JNE reguler. Terus kan ada yang checklist tuh, biaya asuransi apa-apa. Untuk mengurangi biaya, kan kalian ngirim barang kan, ngapain kalian bayar-bayar begitu? Kalian hilangkan checklistnya.
kosongkan, jadi hanya ongkos kirim sama biaya layanan dan juga biaya yang mau kalian gestur, misalkan 5 juta itu. Lalu kalian bayarkan, nanti akan otomatis si Bukalapak itu membawa kalian ke akun laku. Nah, dari situ kalian tinggal masukkan akun laku kalian seperti nomor telepon, kata sandi. Nah, setelah itu kalian bisa login ya. Login, nanti muncul di situ ada pilihannya. Nah, di sini ada tenor sampai 1 bulan sampai 12 bulan, teman-teman ya. Tapi itu bukan patokan, balik lagi ke akunnya masing-masing. Akun laku itu walaupun sama, tapi setiap orang itu beda. Kenapa saya bilang beda? Tergantung kredit poin. Ada yang misalkan di situ tenor bisa 12 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Ada juga yang hanya bisa nyampe 2 bulan. Dan ada juga yang 0 DP, tanpa DP. Tapi ada juga yang ada DP. DP pun bervariasi, teman-teman ya. Ya itulah kata saya tadi, balik lagi ke akunnya masing-masing. Kalau akun lama biasanya ratingnya bagus, yaitu biasanya 0 DP gitu ya. Makin agak mendingan ya mungkin ada DP-nya tapi kecil gitu, teman-teman ya. Kalau saya sih masih ada DP-nya, yaitu dari 30% bisa sampai ke atas ya. Ada juga yang 10%, itu tergantung ke akunnya. Tapi kalian jangan salah paham loh ya. Lah, kok punya saya ada DP-nya, ntar DP masuk kemana? Nah, itu pertanyaannya. DP itu misalkan kalian 5 juta, DP kalian 500.000, itu sudah masuk total kehitungan 5 juta itu. Jadi yang 500 masuk situ ya, nggak rugi loh teman-teman ya. Ada DP ataupun nggak ada DP, hitungannya sama, nggak beda jauh. Kalau kalian ada DP, cicilannya lebih kecil. Kalau kalian tanpa DP, cicilannya lebih besar, ya kan? Sama aja, bener nggak? Jadi banyak yang salah paham, ada DP, bingung loh, ini DP-nya gimana, ntar kemana gitu ya. Padahal ya masuknya ke total 5 juta itu ya. Jadi sama aja gitu ya. Oke, nanti kalau untuk pertanyaan saya jelaskan di akhir video ya. Ini saya menjelaskan fokus dulu ke Gestun. Nah, untuk Gestun otomatis, misalkan di Bukalapak ya, misalkan kalian bisa Gestun otomatis ini, kalian caranya sama ya kayak tadi, beli. Oh ya, yang manual ya, maaf, yang manual. Tadi kan untuk pembeli ya, milih JNE reguler. Misalkan udah berhasil kalian milih tenor, maaf ya, ini kita bahas ke tenor ya. Udah muncul tenor, misalkan kalian pilih 3 bulan, ada DP 500.000, kalian bayarkan, nanti akan muncul kode pembayaran. Kalian bayarkan via Alfa, ATM atau apapun itu bisa. Nah, setelah kalian bayarkan DP itu, ini misalkan ada DP ya, kalau nggak ada DP biasanya bisa langsung dibayarkan. Nah, si DP itu ketika kalian udah bayar, itu otomatis akan ada pemberitahuan di akun Bukalapak penjual bahwa ada pesanan masuk. Nah, untuk penjual sendiri, kalian bisa nge-ACC ataupun terima ya si pesanan itu. Dan di situ kan JNE reguler, kalian tinggal klik konfirmasi, tapi pelan-pelan loh teman-teman ya. Nanti akan ada muncul di situ cetak resi otomatis, kalau nggak salah gambarannya seperti itu, sama masukkan resi manual. Kalian pilih dulu resi manual ya. Jadi pelan-pelan ketika kalian dalam metode ini. Kalau kalian resi otomatis ya bisa kacau juga gitu ya. Agak ribet sih sebenarnya sih, nggak ribet. Nah, udah dari situ kalian masukkan aja resi, tapi jangan terlalu ngarang ya, yang masuk akal lah ya. Gitu. Masukkan, terus konfirmasi kirim barang. Nah, kalian nggak usah ngirim barang. Nah, di situ kalian tunggu 5 jam ataupun 8 jam, maksimal itu 9 jam. Kalian tunggu untuk si pembeli jangan klik konfirmasi terima barang ya. Itu bisa ketahuan sistem ya. Walaupun itu nggak bakalan bisa langsung diklik. Nah, uang akan masuk ketika si pembeli ataupun kalian di akun Bukalapak pembeli kalian bisa ngeklik konfirmasi terima barang. Ketika konfirmasi terima barang udah bisa diklik, nggak ada peringatan, maka uang akan masuk ke Bukalapak penjual. Nah, dari penjual ini kalian bisa mencairkannya di bank kalian. Saya sarankan sih untuk penarikannya lewat Dana. Jadi nomor Bukalapak yang terdaftar di penjual Bukalapak kalian itu kalian daftarkan Dana, aplikasi Dana ya. Di situ bisa langsung ditarik ke Dana teman-teman ya, tanpa pending loh. Ya, ini saran. Ini saya udah berbagi ilmu loh ya. Jarang banget orang itu, apalagi YouTuber itu yang mau berbagi seperti ini. Kebanyakan YouTubernya jadi tukang Gestun,
Kalau saya sih ada rekomendasi ya, kalau kalian mau pakai jasa-jasa saya punya rekomendasi ya. Tapi saya sarankan kalian Guestun sendiri, lebih aman, nggak ada biaya potongan juga teman-teman ya. Oke, jangan lupa loh di subscribe channel saya, dan juga di like videonya, kalau bisa di share ya. Kalau nggak di subscribe, aduh keterlaluan nih. Tapi ya saya nggak bisa maksa, itu terserah kalian ya. Nah sekarang balik lagi ke Guestun otomatis teman-teman ya. Apa sih Guestun otomatis? Ya sama. Bedanya di resi otomatis, dimana kita nggak bisa bikin nggak bisa bikin resi manual dan kita harus ngirim barang. Nah ribet kan? Tapi bukan masalah ribetnya, yang penting lancarnya itu. Nah jadi gini teman-teman ya, kalau Guestun otomatis caranya sama, cuma kalian bisa pilih si cepat ataupun JNE reguler ya, ataupun ya kalau saya sih nyaranin si cepat aja kalau mau resi otomatis, mau Guestun otomatis. Jadi caranya sama untuk pembeli ya. Untuk pembeli, misalkan link kalian udah diklik sama pembeli, ya ini biar lebih paham aja. Terus kebuka, terus dibeli, pilih metode, kalau metodenya masih pembayaran cash, pilih aku laku atau kreditpo, terus lanjut, dan ingat caranya sama, yang checklist kayak biaya asuransi, biaya keamanan barang, itu kosongkan aja teman ya, kosongkan saja, pokoknya usahakan cuma biaya kurir, biaya layanan, dan juga harga barang yang mau kalian Guestun ya. Saya sarankan itu aja ya, yang lain nggak usah di checklist. Masalahnya ini mau ngirim barang lu fatal, nanti kalau kalian ada asuransi itu yang kalian mau kirim itu akan diperiksa oleh pihak kurir ya kan. Di aplikasi kalian misalkan jual handphone, pasti buka kok batu ya kan, itu nggak bakal diterima teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalian itu pakai si cepat aja, dan yang centang-centang yang saya bahas tadi nggak usah dicentang, hilangkan aja centangnya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah untuk kirim barang kalian bisa kirim paket misalkan handphone ya, kira-kira aja sih masukin batu, kalian rapiin, maka kalian kirim ke si cepat, bilang aja kalau dananya ini handphone gitu ya, nomor resinya mana ini gitu ya. Ini untuk penjual loh ya, untuk penjual, untuk ngirimnya ya. Karena resi otomatis kan kita mau nggak mau tinggal ngelik ya udah resi otomatis muncul, kita datang ke kurir, ini resinya ya kan, ditunjukin, langsung diklik udah deh. Nah itu, tapi lebih aman loh ya. Oke, mungkin udah cukup jelas loh, kalau nggak jelas waduh keterlaluan banget. Nah resiko Guestun saya jelaskan di sini teman-teman. Resiko Guestun itu kalau ketahuan sistem, misalkan kalian dibuka lapak, uang kalian bisa dibekukan. Wow, dibekukan. Gimana kalau dibekukan? Ya uang kalian nggak bisa dicairin ya, Bukalapak kalian pun bisa aja diblokir. Nah saya sarankan kalau misalkan kalian Guestun ketahuan sistem ya, itu kalian telepon call center CS Bukalapaknya. Aku laku nggak ada hubungannya ya. Atau setidaknya kalian kalau tidak punya pulsa, kalian masuk ke menu bantuan Bukalapak, kalian jelaskan di situ, nanti ada live chat, kalian masuk live chat di situ teman-teman ya. Kalian bisa bahas di situ sama pekerja Bukalapak. Nanti kalian akan ditanya nomor telepon penjual penjual yang nomor handphone di Bukalapak kalian, dan juga di email ya. Gak usah khawatir, tenang aja. Kalau misalkan nanti kan nunggu email tuh, kendalanya apa, biasanya Anda telah terdeteksi Guestun atau gesek tunai. Nah itu nggak masalah teman-teman ya. Biasanya dia 2 kali 24 jam uang akan dikembalikan ya. Terus dia biasanya akan ada berpesan, jika ada alasan lain kalian bisa tambahkan, nggak usah, biarin aja. Kalian tunggu 2 kali 24 jam. Kalau belum ada, bisa kalian telepon lagi CS aku lakunya ya. Karena itu aku laku, maaf, maksud saya Bukalapak. Karena itu uang bukan hak mereka, tapi hak kita ya. Seperti itu kalau kalian ketahuan Guestun. Tapi ingat, Guestun itu tidak dibolehkan oleh BI ataupun Bank Indonesia untuk kartu kredit ataupun aplikasi-aplikasi seperti sistem cicilan seperti ini teman-teman ya. Ya sebetulnya sih selama nggak ada yang dirugikan, sebetulnya nggak masalah, kecuali ada pihak yang dirugikan, ya mungkin itu bisa berakibat fatal, bener nggak? Nah cuma ini dilarang, tidak diperbolehkan
Ya, jadi jangan salah mengartikan loh ya. Saya bikin tutorial Gestun malah kalian itu menjadi jasa ya. Jangan jadi jasa deh ya. Gini loh. Saya juga bingung sama jasa-jasa Gestun yang nipu mah udah tahu banget lah. Banyak banget yang udah nipu mah. Ada juga yang amanah tapi gede banget, 25%, gila lu. Kasihan aja 25%, 20%. Jadi kalau kalian bener-bener butuh uang, kalian bisa Gestun sendiri ya. Kalau emang ada cara, kalau nggak ada jalan lain gitu mau gimana lagi ya. Pertama Gestun sendiri, ya kalian nggak rugi. Terus apa ya? Ketipunya pun mungkin minim gitu. Ya nggak bakalan ketipu. Tapi kalau kalian lewat jasa, nih saya mau berbagi cerita ya. Ada yang Gestun 500.000, biaya red ya kalau nggak salah. Ya pokoknya kalau persen itu 10% misalkan. Oke, saya mau Gestun 500.000. Biaya admin total 10%. Nah, berarti 50.000 kan yang harusnya diambil si jasa, dan yang cair ke kita 450.000. Nah, kejadiannya pas cair memang betul dia amanah ngirimin uang 300.000. Dari 500.000 ngirimin uang, yang cair dikirim ke Gestun yang si korban lah ya, itu 300.000. Heran dong, harusnya 50, kenapa 300.000, dan potongannya kenapa 200.000. Ternyata tukang Gestun pun pinter ya, karena mereka mikir nggak kenal, terus mikir ya mempeng gitu, kesempatan gitu ya. Ya mereka bisa alasan bla 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 karena ada biaya ini, biaya itu ya. Jadi saya sarankan jangan pakai jasa Gestun. Gak ada yang bisa dipercaya ya. Saya sendiri pun banyak sekali yang ngomong, bang saya mau Gestun ke abang. Sorry, saya nggak terima Gestun ya. Gak terima, maupun kalian dalam keadaan apapun, kalian bisa coba sendiri ya. Jadi itu aja sih dari saya. Nah, untuk yang Gestun kayak aku laku bentuk di dampak COVID ataupun demi keamanan, yaitu penolakan secara halus, mungkin itu kalian belum bisa menggunakan limit kredit di Akulaku ya. Apa gimana, cukup paham gak teman-teman ya dengan pembahasan saya? Kalau misalkan belum paham, kalian bisa sharing di aplikasi maksud saya kalian bisa gabung di grup Facebook saya ya. Kalian tinggal klik linknya, ada di deskripsi video ya. Dan di grup Facebook ini yaitu khusus pembahasan aplikasi Akulaku. Ada yang promosi, ada yang macem-macem, nggak sopan langsung di-cut ya oleh moderator yang sangat benar-benar mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan lah menurut saya ya. Oke, jadi kalian kalau niatnya mau sharing tentang Akulaku bisa gabung di situ. Cuma jangan macem-macem ya di grup itu. Dan anggota sih udah 1.700-an kalau nggak salah ya. Insya Allah aman di situ. Dan jangan sampai kalian kalau ada yang inbox dari grup itu jangan dibalas ya. Langsung aja kalau ada masalah kalian update aja di grup. Oke, kalau mau gabung itu terserah kalian. Oke, jangan lupa di subscribe dan juga di like channel Asrorudin TV teman-teman ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.